saya dapat kembali membuat video tanggapan yang berjudul uang dan juga fungsinya, yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Abdul Wadud Nafis LCMEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, di mana beliau pada video tersebut menjelaskan tentang definisi uang, jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya. Jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya yang dijelaskan oleh beliau itu ada dua. Yang pertama itu ada uang logam, dan yang kedua itu ada uang kertas. Dan kemudian ada jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Nah, itu juga ada dua. Yang pertama itu ada uang kartal, dan juga yang kedua itu ada uang jiral. Dan juga beliau menjelaskan tentang jenis-jenis uang menurut nilainya. Yang pertama itu ada uang penuh, dan yang kedua itu ada uang tanda. Dan beliau juga menjelaskan fungsi asli uang, dan juga fungsi turunan uang, dan juga fungsi uang menurut ekonomi Islam. Saya pribadi dapat menerima apa yang dijelaskan oleh beliau. Saya setuju terhadap apa yang dijelaskan oleh beliau dalam video tersebut. Namun saya akan menambahi tentang definisi uang ya, yang saya ambil dari buku UN SMA IPS tahun 2019. Di buku ini menjelaskan bahwasannya uang itu merupakan satuan barang yang disepakati sebagai alat tukar-menukar dan pembayaran yang sah. Nah, uang sendiri benar memang dibedakan menjadi dua, yaitu ada uang kartal dan ada uang jiral. Uang kartal itu merupakan alat pembayaran yang sah yang diterima oleh umum. Jadi uang kartal itu diterima oleh umum, diterima oleh masyarakat secara global. Dan uang kartal itu digunakan atau terdiri dari uang kertas dan juga uang logam. Dan uang jiral itu merupakan saldo yang tersedia di bank dan dapat diambil sewaktu-waktu kita membutuhkan. Contohnya itu seperti giro, cek, ataupun tabungan yang ada di bank. Dan saya juga akan menambahi tentang syarat-syarat uang. Syarat-syarat uang yang ada dalam buku ini tuh ada 5. Yang pertama itu diterima oleh umum atau acceptability, yaitu tadi diterima oleh umum itu artinya diterima oleh masyarakat secara global dan dapat dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Dan yang kedua yaitu mudah disimpan dan dipindah tangankan atau portability. Jadi artinya uang itu mudah disimpan, tidak seperti zaman-zaman dulu, yang mana zaman dulu itu masih menggunakan emas. Kan tidak mungkin kita pada zaman saat ini mau membawa emas kemana-mana kan, karena itu kan juga berat. Jadi makanya itu dengan adanya uang ya ini fungsinya untuk mudah disimpan dan dipindah tangankan kepada orang lain. Dan syarat yang ketiga itu tahan lama dan tidak lekas rusak atau durability. Nah, maksudnya itu ya uang itu tahan lama, uang itu tidak lekas rusak kalau kita nggak menyobek uang itu. Jadi memang uang itu sifatnya tahan lama. Dan yang keempat itu mempunyai nilai yang tetap atau stability of value. Nah, mempunyai nilai yang tetap itu artinya uang itu nilainya tetap, itu tidak akan berubah kecuali memang orang yang membuat uang, pihak yang membuat uang itu merubahnya. Dan yang terakhir itu jumlahnya memenuhi kebutuhan. Maksudnya ini ya, jumlahnya uang itu dapat memenuhi kebutuhan itu maksudnya semisal saya ya membutuhkan kerudung, atau saya membutuhkan sepatu, atau saya membutuhkan tas, berarti saya membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan saya tersebut. Maka dari itu uang itu juga sebagai jumlah untuk memenuhi kebutuhan. Demikian yang dapat saya berikan tanggapan mengenai uang dan juga fungsinya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.